Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit rakyat, bertemu lagi dengan channel kesayangan kita ini. Dan semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan video kali ini sahabat sawit rakyat sekalian, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mensiasati trek dari buah kelapa sawit kita ya sahabatnya. Jadi ada sahabat itu yang menanyakan sahabatnya, mereka itu melakukan pemupukan sudah rutin ya, namun sawitnya masih saja trek ya. Dan namun sahabat bisa lihat ya, ini bisa lebat seperti ini. Dan kita cek dulu sahabat ya, pohon-pohon yang lain apakah memang berisi semua seperti ini atau hanya satu pohon ini itu sahabat ya. Nah itu sahabat ya, berbuah ya, itu pun lebat. Nah itu sahabat ya, di sini rata-rata berbuah semua sahabat. Nah kan, jadi sahabat sekalian, di kebun ini sahabat bisa perhatikan ya, ini gulma tidak kami musnahkan sahabat ya. Jadi kalau sahabat sudah melakukan pemupukan dengan baik ya sahabat ya, dengan rutin, dan tentunya pupuk yang sahabat gunakan juga tentu pupuk yang berkualitas, namun buah sahabat ini masih saja berkurang ya, itu ada beberapa sebab sahabat ya. Jadi saya akan coba untuk merunutnya penyebab ini dari awal sahabat ya. Jadi untuk menghasilkan sawit itu yang berbuah lebat ya, ini hanya contoh saja, mungkin ya saya yakin di kebun sahabat pun banyak yang lebih lebat daripada ini ya sahabat ya. Jadi sahabat, yang harus kita perhatikan sahabat itu adalah cara kita mengendalikan gulma tanaman kelapa sawit kita sahabat. Jadi seperti ini contohnya sahabat ya. Ini jangan sampai sahabat itu melakukan semprot total secara terus menerus sahabat, karena itu akan berakibat sangat fatal sahabat. Apa efeknya? Jadi yang pertama efek kalau kita melakukan semprot total itu tentu tanah kita ini sahabat menjadi gersang ya. Dengan tidak tumbuhnya gulma ini, tanah itu akan tandus sahabat. Apalagi kalau lokasi sahabat itu kemiringannya tajam, akan mudah erosi sahabat ya. Itu yang pertama. Kemudian sebab keburuknya dari semprot total ini juga, itu kalau kemarau mudah kering sahabat. Jadi ketika terjadi kemarau panjang, tanah kita mudah kering dan akhirnya simpanan air tanah itu sangat berkurang sahabat. Sementara sama-sama kita ketahui sahabat ya, tumbuhan sawit ini per pohon ini per bulannya itu membutuhkan air itu kurang lebih 139,5 mm. Itu kebutuhan air per bulannya. Bagaimana kebutuhan air ini akan tercukupi sahabat kalau kondisi lahan kita tandus? Itu sahabat ya. Jadi dengan disemprot total terus menerus sahabat, itu yang pertama tanahnya mudah kering ya. Jadi kalau tanah kering sahabat beri pupuk pun di bawahnya seperti ini sahabat ya, itu akan susah untuk terserap dengan maksimal sahabat ya. Ini kita juga belum lama melakukan pemupukan ya, ini masih ada. Jadi penyerapan pupuk ini sama-sama kita ketahui itu dipengaruhi juga oleh air sahabat. Makanya pemupukan yang efektif juga dilakukan saat musim hujan kan, seperti itu sahabat ya. Jadi makanya kondisi kelembaban kebun kita ini harus kita jaga dengan cara kita mengatur kelembabannya. Dan yang paling mudah, kita jangan melakukan semprot total ya, seperti ini sahabat ya. Ini cukup dikendalikan ya. Kalaupun sahabat ingin menyemprot piringan seperti ini, sahabat perlu
melakukan dosis yang rendah saja, seperti itu sahabat ya. Juga efek buruk dari semprot total ini sahabat nantinya juga akan mengurangi populasi daripada kumbang Elaedobius cameronicus itu sahabat ya. Seperti kumbang itu kan sama-sama kita tahu berfungsi membantu penyerbukan bunga yang masih seperti ini ya. Jadi dengan seringnya disemprot gulmanya, maka populasi kumbang itu akan berkurang sahabat. Itu tadi ya sahabat ya. Jadi semprot total itu efek buruknya lahan kita tandus. Dengan tandus maka penyerapan pupuk tidak maksimal sekalipun sahabat menggunakan pupuk yang bagus ya. Dan kalau pemupukan itu terjadi di musim kemarau mudah menguap, itu harus kita ingat. Dan kalau kita lakukan di musim penghujan akan mudah hanyut karena terbawa erosi dari lahan kita yang terlampau bersih tadi sahabat ya. Jadi yang pertama adalah pengendalian gulma harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah jenis bibit atau benih yang kita tanam ini. Jadi kita gunakanlah benih yang berkualitas, itu sahabat ya. Benih yang berkualitas tentunya kita beli dari balai benih resmi, itu sahabat ya. Itu harus diupayakan seperti itu. Kemudian jarak tanam juga sahabat. Jarak tanam untuk kelapa sawit ini sahabat minimal kita harus melakukannya yaitu 9 kali 9. Itu segitiga sama sisi sahabat, yang sering disebut dengan istilah mata 5. Dan kalau sawit sahabat itu panjang ya pelepahnya, termasuk contohnya kalau PPKS itu dampi, maka diupayakan untuk jarak itu 9,2 kali 9,2. Itu pun segitiga sama sisi juga sahabat. Nanti kalau jarak 9,2 itu maka akan ketemu sekitar 130 pohon per hektar. Itu ya sahabat ya, jarak tanam. Kemudian yang berikutnya yang harus sahabat perhatikan adalah tentang pemupukannya. Pemupukan harus kita lakukan dengan terjadwal ya, dengan pupuk yang sudah jelas kualitasnya tentunya ya. Itu harus kita lakukan dengan rutin. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan pengendalian gulma. Dan inilah tadi ya sahabat ya, pengendalian gulma ini yang penting. Jangan sampai terlampau bersih. Itu sahabat ya. Karena kalau terlampau bersih maka kita sendiri nanti yang akan merugi dengan berkurangnya buah dari tanaman kelapa sawit kita. Jadi mudah-mudahan ya sahabat ya bisa kita pahami ulasan kita kali ini untuk mengendalikan trek agar tidak sangat parah sahabat ya. Itu salah satu faktornya. Bibit yang berkualitas, jarak tanam, kemudian pemupukan, juga cara kita pengendalian gulma tentu harus bijak. Jadi kita tidak boleh melakukan semprot total secara terus-menerus. Semoga vlog sederhana ini bisa membantu ya. Kita tujuannya sama-sama berbagi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.